Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa. Masih bersama saya Rida Zahril dan tentunya Miss Maharida. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas soal pendidikan, kemudian organisasi. Saya percaya bahwa Miss Maharida ini adalah orang yang suka menolong. Seperti itu. Adakah gerakan-gerakan kerelawanan atau volunteering di luar sana ataupun pemberdayaan masyarakat atau perempuan-perempuan yang mungkin pernah dilaksanakan di luar, apakah itu masih relate dengan kampus ataupun tidak, itu apa saja nih Miss Maharida di luar sana? Good point. Jadi begini, alhamdulillah ya, saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi posisi saya sebagai Direktur Pusat Bahasa dan Kantor Urusan Kerjasama Lokal, Nasional dan Internasional, ini saya perjelas dulu. Semua kegiatan internasionalisasi, kegiatan kerjasama UNISMU dengan pihak luar, baik secara nasional maupun internasional itu, kegiatan dokumen administrasinya itu di kami. Sebelum nantinya akan di-approve oleh atasan. Jadi kegiatan-kegiatan kerjasama itu ada di kami gitu. Nah, kami membantu universitas untuk menertibkan segala hal yang berhubungan dengan administratif kerjasama. Kemudian di pusat bahasa itu kami membantu mahasiswa kami untuk punya kemampuan berbahasa, khususnya untuk yang tes kecakapan berbahasa. Nah, sekarang coba kita lihat di mana sebenarnya sisi membantunya di sini. Pertama, Muhammadiyah itu bukan tidak sekedar mengenai uang gitu. Apakah pendidikan tes bahasa Inggris, belajar bahasa Itali ke luar negeri harus pakai uang? Tidak. Itu yang kami ingin sampaikan ke mahasiswa. Jadi sisi membantunya seperti itu. Pertama, informasi apapun yang didapatkan oleh mahasiswa untuk pengembangan dirinya, mereka wajib tahu. Yang kedua, it's all about money. Jadi kalau kayak judul lagu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan pemberdayaan dirinya sendiri untuk peningkatan SDM-nya, kenapa sih harusnya diukur dengan uang begitu? Kalau mereka bisa menikmati dengan fasilitas yang betul-betul free, itu kan banyak membantu untuk dirinya sendiri. Secara impactful itu akan membantu mereka, orang tuanya, dan kemudian masyarakat sekitarnya. Contoh di pandemi kemarin ya, otomatis pandemi kan orang tua mereka di kampung nggak dapat penghasilan, kurang penghasilannya. Waktu itu kita bilang no, untuk pembayaran itu kan TOEFL menjadi kewajiban ya. Kita sampaikan no, kalau bisa pasang sampai setengahnya, jangan dikasih full. Tapi dengan catatan kualitasnya tetap dikasih naik. Itu 2 tahun kami berlakukan. And see what happened. Dan tentu mahasiswa senang dapat kualitas belajar yang bagus, tetapi dengan harga yang setengah. Karena itu ada terdampak mengenai COVID-19 dan itu sangat membantu mahasiswa. Kalau kegiatan volunteering saya lebih banyak di kampus, lebih banyak yang seperti itu. Jadi istilahnya sekarang kalau dilihat dari segi agama, kalau misalnya bisa dimudahkan, kenapa dibikin susah gitu? Kan volunteering itu bukan hanya dengan kegiatan keluar membantu masyarakat, tapi lebih ke skop yang lebih kecil. Kalau bisa ditandatangani sekarang, tandatangani. Jadi memang volunteering ini mungkin banyak orang yang membatasi definisi bahwa volunteering ini yang kasat mata, yang mungut-mungut sampah di luar, yang kerelawanan, yang bencana dan sebagainya. Tapi ternyata di luar itu masih banyak hal-hal yang sifatnya soft tapi berdampak besar ya. Nah, salah seperti satu itu. Intinya Sahril ya, mungkin Sahril dulu pernah mengalami itu. Balas chat mahasiswa saja lama banget. Nah, salah satu bagian yang kita mau ubah sekarang adalah balas cepat. Fast respon ya. Exactly. Kalau ada mahasiswa tanya mau apa gitu. Itu bagian dari volunteering saya rasa. Kemudian kita kan terbatas 90 menit di kelas ya. And then ketika mereka ingin bertanya, ini artinya apa? Kasihlah waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit. Saya juga berevolusi loh Sahril. Aduh, garang banget nih dosen. Sekarang saya berevolusi. Betul banget. Ternyata kindness. Oke, luar biasa. Nah, kita ingin direct sedikit keluar. Pemirsa, did you know ya, kakak yang satu ini, Miss yang satu ini juga adalah salah satu presenter juga di salah satu TV lokal yang pernah ada, dan programnya ini sangat viral ya, program berbahasa Inggris seperti itu. Tapi seperti apa, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa, hanya di Net TV Sosial TV Masa Kini.
We are still here in bukan perempuan biasa, masih bersama saya tentunya Rida Saril dan Miss Maharida. Ya, ini tadi amazing ya, saya sampai speechless begitu banyak sekali hal-hal yang baru hari ini saya tahu, pemirsa. Oke, kita seperti yang tadi saya singgung ya bahwa Miss Maharida atau kakak ini pernah berkecimpung di dunia broadcasting ya, di media juga. Ini programnya Masya Allah saat itu ya sangat viral sekali dan banyak banget loh dikagumi pemirsa yang di rumah termasuk saya. Ya, itu bisa diceritakan awalnya jadi presenter di TV sebelah itu dengan program berbahasa Inggris itu yang sangat mendidik. Itu gimana nih Miss Maharida? Oke, satu lagi nih, tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua sudah diatur, semua sudah memang seperti itu. Ini cuma masalah waktu Sahril. Dan itu juga terjadi sama saya. Jadi waktu itu saya ngajar privat gitu loh. Anaknya itu saya ngajar privat, bapaknya itu ternyata kepala stasiun. Iya, dia lihat kemampuan saya. Kemudian dia tanya, suka nggak nonton program English Corner at the time? Dan saya bilang, oh ya, saya suka sekali dengan excited kan. Makanya penting sekali excited, harus excited setiap waktu. Akhirnya ditawari, yuk jadi ini, coba isi acara gitu. Oke, saya ke studio, kemudian take waktu itu dan alhamdulillah ditawari. Ya. Sampai akhirnya 5 tahun loh itu Sahril ya. Wow, saya tepuk tangan dulu deh. Tepuk tangan buat diri sendiri. Itu 5 tahun loh. 5 tahun? Yes. Wow, waktu berjalan begitu cepat ya? Exactly. Dan kata lain dari waktu berjalan cepat adalah Sahril mengatakan saya sudah semakin tua. Enggak dong, masih cantik banget, masih muda banget. Ya, oh berarti memang saat itu seperti apa ya, sambil menyelam minum air, memberikan privat kemudian langsung ditawari ya, langsung dapat apa ya ini namanya ya, kayak surprise begitu ya. Salah satu hal mungkin yang tidak bisa dilupakan dalam hidup adalah menjadi presenter di saat itu ya. Betul, itu adalah titik balik dalam hidup saya Sahril ya, karena ternyata menjadi presenter, bekerja di depan kamera, bertemu dengan banyak orang, bintang tamu, dan saya tahu apa di kepala Sahril sekarang itu berusaha kayak pertanyaannya apa ini itu di kepala saya belajar di situ bahwa di kepala seorang presenter itu ternyata dia seperti komposer gitu ya, komposer besar, dia harus menjahit kata-kata itu begitu keluar di mulut dia harus kedengarannya indah, mudah difahami dan semuanya. Ya. Dan itu membantu sekali pengembangan diri kita Sahril ya, termasuk bertemu dengan orang banyak. I'm so thankful for that moment. Keren nah, banget. ini ada lagi nih yang menarik pemirsa. Beliau ini sudah warawir di mancanegara atau overseas. Cuma saya masih penasaran, ini ngapain di overseas ya? Kurikulum vitanya nih pemirsa ya, Hong Kong 2000 sekian, Jepang 2000 sekian, tapi nggak dijelasin. Nah sekarang nih pengen jelasin dong ke pemirsa di rumah itu ngapain aja nih Miss di luar negeri tuh dari tahun ke tahun, beda-beda negara itu ngapain tuh? Oke, ini dalam banget pertanyaannya nih. Jadi karena saya jurusan pendidikan bahasa Inggris, di kepala kita mau jadi guru nih Sahril ya. Tapi tidak. Ada banyak hal lain yang kita bisa gali. Salah satunya Sahril kan jadi presenter and can speak English and that is a plus. Yeah. On the other side, waktu itu saya juga mencoba peruntungan menjadi seorang penerjemah. Translator. Ya, translator and class interpreter. Okay. Walaupun belum yang terlalu pro. Nah, ada banyak sekali kegiatan waktu itu yang saya ikut kegiatan project. Project Indonesia bekerja sama dengan Kanada, Project Indonesia bekerja sama dengan Jepang, dengan negara-negara lain misalnya. Dan di Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar memang dari dulu itu melakukan kegiatan kerjasama internasional dengan banyak negara. Ya mungkin karena rezeki dari Allah juga ya, petunjuk dari pimpinan juga, akhirnya saya ditunjuk menjadi penerjemah. Apakah ada hubungannya juga dengan program BIPA saat itu? Belum ada ya? Waktu itu. Jadi ketika ada tamu, misalnya konsultan begitu ya, yang datang ke Unismu, dicarilah gitu siapa yang bisa menerjemahkan. Saya datang dengan sangat pede, saya bisa gitu. Nah ternyata nih Sahril, saya mau hubungkan lagi kemampuan personal interpersonal yang Sahril nanti akan dapat
bagaimana kita ketemu dengan orang, bintang tamu seperti apa, itu saya aplikasikan ketemu dengan konsultan. Eye contact, kemudian lebih luas ketika ngomong, itu akhirnya saya gunakan dalam ilmu penerjemah. Jadi ketika misalnya ada undangan mereka untuk ke sana, mungkin karena terkesan begitu ya, mereka kan kalau sudah suka sama kita dalam tanda kutip, pasti tahu kan ya, respect sama kita, kita layani mereka dengan baik, mereka akan undang kita. And you did it. Of course. Oke, kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut ini. Don't go anywhere. Stay tuned on Net TV Sulsel, TV Masa Kini. Kita tiba di penghujung acara di segmen 5. Aduh sayang sekali, tapi nggak apa-apa deh. Pokoknya kita maksimalkan hari ini dengan Miss Maharida. Nah, berbicara mengenai waktu, ya. Miss Maharida ini ngapain aja nih? Kalau misalnya quality time-nya, baik itu mungkin social time, family time, atau me time, itu ngapain aja? Oke, time management ya? Iya. Oke, Sahril dan siapapun saat ini kita adalah milik publik. Jadi ketika kita menjadi milik publik, memang harus mendedikasikan waktu kita buat publik. Itu kedengarannya mungkin klise gitu. Jadi saya harus menghabiskan kerjaan saya gini dan gini. Sekarang begini deh. Sesuai dengan Sahril juga sampaikan bahwa apa sih yang bisa kita kasih ke orang ya? Yang kita bisa kasih ke orang adalah waktu gitu. Karena kita adalah milik publik, dosen tuh milik publik. Sahril entertainer juga milik publik. Jadi kalau mengenai atur waktu ya yang penting bisa dapat waktu makan, waktu ibadah, secukupnya aja waktu tidurnya ya. Tapi memang kita nggak bisa bilang 24 jam tidurnya 8 jam, tidak. Memang karena milik publik seperti itu. Kalau misalnya nih lagi sendiri nih sebagai manusia biasa nih, normal kan? Normal ya? Iya, normal kan, me time. Itu ngapain aja? Apakah menulis buku atau mungkin nyanyi, karaoke di rumah atau ngapain? Aduh, saya jarang sekali punya waktu me time, pergi subuh pulang malam. Iya. Jadi kalau saya suka sekali ngopi. Suka sekali minum kopi 1 jam, 2 jam sambil main game. Saya suka sekali main game. Siapa game apa tuh? Mau war? Game apa tuh? Saya suka sekali main game, kemudian minum kopi, dan saya suka sekali saat ini saya sedang belajar untuk meditasi. Gitu. Meditasi maksudnya 5-10 menit, karena kan many things in our head harus diselesaikan. But for sure, I love coffee so much. Iya. Kalau misalnya suka dukanya nih. Dengan yang saat ini bidangnya ditekuni itu suka dukanya apa nih? Kalau sukanya, saya ketemu dengan orang banyak. Saya suka sekali Syahril ya, ketemu dengan orang banyak, bicara dengan mereka. Kemudian yang dukanya itu, of course, I don't have time. Saya jarang sekali punya waktu di rumah Syahril. Itu ya, dukanya ya. Intinya sukanya lebih banyak lah. Oh ya, harus. Seperti dibanding dukanya ya. Karena ternyata gini Syahril, yang saya berusaha sekarang sadari adalah ternyata apa yang menurut kita belum tentu yang menurut kita baik, belum tentu baik. Apa yang menurut orang buruk belum tentu buruk, begitu. Betul. Jadi semua tentang perspektif. Jadi mungkin saya menurut itu adalah sebuah duka, tapi menurut saya ya enak lah mem, kita kan bisa ngobrol, bisa banyak waktu dengan teman di luar. Jadi apa menurut orang duka belum tentu duka, menurut orang suka belum tentu suka. Oke, next, mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan di masa-masa mendatang apa nih? Saya punya 2 mimpi. Yang pertama, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar itu pertama mereka cepat dapat pekerjaan. Yang kedua, mereka bisa meng-create job field untuk teman-temannya. Kalau kesimpulan hari ini, kira-kira apa yang bisa diberikan ke pemirsa yang ada di rumah? Kesimpulan, kemudian pesan-pesan terhadap wanita-wanita di luar sana. Oke. Kepada teman-teman perempuan ya di luar sana, karena saya juga sementara dalam proses evolve, bertransformasi menjadi jauh lebih baik. Yang pertama adalah jangan pernah hitung-hitungan gitu. Jadi kalau saya berbuat begini hasilnya apa? Karena pasti akan ada balasannya gitu, balasan baiknya, balasan tidak baiknya. Tapi jangan hitung-hitungan. Apapun